Dear Diary, kita ini lagi di Lembang, Bandung. Kita mau ngajak anak-anak main di floating market. Nah, floating market ini deket dengan Hotel Eminence tempat kita nginep. Nah, ini pintu masuk ke area floating market. Kayaknya dulu bukan dari situ ya. Apa kita yang kelamaan gak datang ke sini? Apa emang pintunya pindah? Kita juga lupa sih. Dulu terakhir ke sini tuh tahun 2014, sekitar 10 tahun lalu. Pas banget kita lagi pengen main ke Lembang, ya sudah kita tentukan destinasi wisatanya ke sini aja. Karena setelah kita browsing-browsing tuh di sini banyak juga wahana-wahana baru yang asik dan bisa dinikmati oleh anak-anak. Nah, pas kita baru turun dari mobil tuh banyak bis-bis yang berdatangan. Itu sih dari luar kota, ada yang dari Tegal, Brebes. Kan memang ini lagi masanya liburan ya. Makanya kita mikir nanti sepadat apa ya di dalam gitu. Gak apa-apa, kita nikmati saja liburan ini dengan segala keramaian dan hiruk pikuknya. Oh ya, untuk tiket masuknya itu 40.000 per orang, tadi sudah dibayarkan pada saat di gerbang masuknya tadi ya. Dan si tiket masuknya itu bisa ditukar dengan welcome drink. Nah, ini yang kita lihat pada saat baru masuk ke area floating market. Selamat datang di floating market. Nampak agak berubah dan ada sedikit perbedaan. Bukan sedikit sih, banyak perubahan, banyak perbaikan ya. Si koin-koin itu juga dulu pas kesini belum ada. Terus ingatnya juga dulu nggak sebanyak ini. Sekarang ada Rainbow Garden, ada kelinci, ada horse riding, ada banyak banget kegiatan yang bisa dinikmati oleh anak-anak. Kalau dulu kayaknya dulu tuh cuma dari ujung ke ujung aja gitu. Dari pintu masuk kita mulai ke arah kiri dulu karena kita mau cari toilet. Toiletnya itu dari pintu masuk, belok kiri lurus, terus di belakang nanti ada toilet dan musola berdekatan. Nanti kita liatin ya. Nah, ini di sisi kirinya banyak toko-toko yang menjual souvenir. Ini masih pagi sih dan kondisinya itu mendung-mendung, jadi nggak terlalu panas cuacanya. Lagian di Lembang juga kan harusnya udaranya sejuk ya. Jadi kita sih nggak kepanasan. Masih pagi, mendung, terus anginnya juga seger. Nah, ini jalan menuju ke arah musola dan toilet. Agak di belakang gitu sih tempatnya. Nah, ini untuk papan penunjuknya juga bisa dibaca aja, jelas sih itu toilet dan musola ke arah kiri. Nanti kita tinggal ikutin aja rutenya. Nah, ini lokasi toilet yang di belakang tadi. Lokasinya berdekatan dengan musola. Lumayan banyak sih ya toiletnya di sini. Setelah ke toilet, kita langsung explore lagi, menelusuri jalan di area floating market ini. Sambil lurus terus. Dulu juga kayaknya belum ada deh yang yang tempat foto bisa pakai kostum kimono atau pakai hanbok, itu kayaknya dulu belum ada ya. Terus di tengah-tengahnya juga ada area untuk berfoto gitu. Nanti kita lihat ya. Sebenarnya dari rumah itu kita udah berniat pengen foto sekeluarga gitu ya pakai kostum kimono atau hanbok. Tapi ternyata pas kita mulai mendekat ke area situ, si area yang di Kyoto itu dia nggak ramah stroller, jadi kayak bebatuan gitu. Dan kita kan bawa stroller ya. Baby juga kalau digendong lumayan ribet dan barang kita juga di bawahnya stroller juga banyak, jadi agak ribet. Ya sudah, akhirnya kita batal berfoto pakai kostum.
Mungkin next time bisa coba lagi foto pakai kostum tapi di tempat wisata lain yang lebih enak untuk aksesnya. Di Miniwania juga kemarin ada sih sewa kostum hanbok sama si kimono. Bisa foto-foto di area yang ada bunga sakuranya. Akhirnya si anakku yang bayi sama suamiku nunggu di sini dan aku sama si kakak explore ke area yang di Kyotoku ini. Nah, untuk jalanannya seperti ini nggak bisa stroller lewat ya, gerdeg-gerdeg ya. Dan ini kan lumayan panjang ya untuk jalanan yang dengan bebatuan seperti ini. Nah, ternyata kalau misalnya kita mau foto di beberapa spot itu tuh berbayar ya. Ada yang 10.000, ada yang 15.000 untuk per orangnya. Nah, foto di deket kucing-kucing itu juga berbayar. Nah, pas kita sampai sini tuh ditawarin untuk sewa kostum dan ditawari jasa untuk fotonya. Sewa kostumnya sendiri pas kita tanya itu 100.000 ya per orang. Itu belum termasuk aksesoris, tapi kalau misalnya kita ngambil paket plus foto itu udah dapet aksesorisnya juga. Nah, di sini banyak sih kapal-kapal yang akan disewain untuk berkeliling di area floating market. Nah, untuk sampai area sini tuh memang melewati bebatuan tadi. Jadi nggak ramah kalau misalnya kita bawa bayi, bawa stroller dan tidak memungkinkan bayinya untuk digendong. Karena kan PR ya, stroller juga harus dilipat dulu, harus digotong dulu gitu. Ribet. Jadi yang kesini ya yang sudah bisa jalan kaki, yang udah enak. Atau misalnya yang siap untuk gendong bayinya beserta tenteng barang-barangnya gitu kan. Nah, ini yang di kanan ini untuk tempat sewa bajunya. Di floating market juga ada area playground untuk anak. Itu terbagi menjadi playground outdoor dan indoor. Itu Twinkle Twinkle ya namanya. Itu berbayar 100.000 per anak. Jadi sebenarnya yang bagusnya itu yang di indoornya. Cuma kalau ngelihat tempatnya sih nggak terlalu luas ya. Anakku nggak main di playground Twinkle Twinkle ini. Kita malah lanjut explore di semua area floating market. Biar bisa tahu lagi ada apa aja di sini, apa yang nggak biasa kita temui di tempat wisata lain.
Nah, di area sini juga bisa beli pakan ikan ya, bisa ngasih makan ikan. Di ujung jalan setelah Twinkle-Twinkle itu langsung ke area tempat beli oleh-oleh, souvenir, terus langsung ke area tempat beli makanan jajanan. Nih nanti diliatin ya, ada apa aja di sini makanannya. Makanan di sini tuh sangat beragam sih, mulai dari makanan sotomi, terus cimo, cilok, batagor, bakso goreng, pisang goreng, rujak, sate, banyak banget ya pokoknya bisa pilih sesuai selera, sesuai keinginan mau makan apa saat itu. Dan konsepnya sama dengan dulu, jadi kita beli koin dulu, nanti di kasir, baru nanti dikasih koin sejumlah yang kita beli, terus ya bayarnya pakai koin itu gitu. Seru sih. Nah ini boleh dilihat untuk jenis-jenis makanannya sangat beragam. Cuma di sini tuh lalurnya agak banyak ya. Jadi ada baiknya juga sih ada pengusir laler atau apa gitu, nyalain lilin biar nggak terlalu nyamperin gitu si lalernya. Karena tempatnya udah enak banget buat nongkrong sambil ngemil-ngemil gitu. Kalau nggak disempelin laler kan alangkah lebih enaknya gitu kan. Kita keliling-keliling dulu sambil mikir pengen apa, dan akhirnya si anakku minta nyemil, kita putusin beli pisang goreng di sini. Dia seneng banget sih nemu sesuatu yang baru buat dia gitu. Jadi jajan pakai koin. Kayak kita belanja di pasar terapung. Pengalaman seru dan menyenangkan buat dia. Nah, itu kita beli pisang goreng, rasanya juga enak banget. Abis beli pisang goreng sambil nyari-nyari, kakak lihat-lihat pengen beli minuman. Kalau yang jualan minuman kan lebih sedikit dibandingin yang jualan makanan. Jadi dia sih nggak neko-neko anaknya. Akhirnya dia beli jamu, beli kunyit asam, terus beli es teh manis. Udah itu aja yang dia beli.
Nah, kita tuh duduk di area sini sambil ngeliatin ke sana ya, ada gunung, terus bebek lewat-lewat, terus si kapal apa sih itu namanya, kapal bajak laut ya. Kapal bajak laut lewat-lewat gitu. Seru aja sih. Terus ngelihat ke airnya juga itu ternyata banyak ikan dan ikannya tuh gede-gede. Dipikir yang ngasih makan di sana itu ya udah ikan biasa aja, ternyata tuh gede-gede banget loh ikannya. Anak-anak kan pasti suka ya ngelihat ikan. Anginnya ini lumayan besar nih pas kita duduk sini. Ini anakku sambil makan pisang gorengnya dan minum kunyit asam. Gak ada kenyangnya sih dia. Tuh ikannya, lihat ikannya gede banget kan. Nah ini lewat-lewat si kapal bajak lautnya. Di awal tuh kita nggak tahu loh kalau misalnya di sini tuh anginnya besar. Untungnya kita udah siap sedia bawa kardigan. Jadi anak-anak tuh yang tadinya harusnya pakai kostum, ya udah tangan pendek aja gitu. Akhirnya kita pakein kardigan karena takutnya masuk angin kan. Anginnya besar banget sih. Pokoknya cari aman aja. Bawa jaket, bawa payung, namanya juga bawa anak-anak ya bun. Jadi bawaannya bakalan ribet banget, mau kemanapun, mau lama atau sebentar, kita harus siapin deh tuh kebutuhan anak-anak. Ini kita lagi nyoba naik kapal bajak lautnya, harganya 20.000. Semuanya udah kena ya, jadi kalau nggak salah batasannya itu di atas 1 tahun ya berbayar ya. Nah, di dalam kapal ini juga disediain topi-topi bajak laut, boleh dipinjam. Siapa tahu kan kita mau foto gitu ya sambil berdiri di ujung kapal. Nah, di dalam kapal ini juga disediain topi-topi bajak laut, boleh dipinjam. Siapa tahu kan kita mau foto gitu ya sambil berdiri di ujung kapal. Setelah kita nyoba naik kapal, tadi kan ini kalau tadi kita jalan ke arah Twinkle Twinkle itu ke kiri dari pintu masuk. Nah ini kita mau explore area yang di sisi kanan dari pintu masuk. Di sini ada kota mini, kita sih nggak ke kota mininya. Kita cuma explore di area sekitarannya saja. Pas masuk ini ada mini zoo, ada beberapa binatang yang bisa kita lihat. Ada angsa, ada juga ayam. Nah ini ada juga Lembang Speedway ya, namanya go-kart gitu. Cuma kita nggak naik, kita nggak tahu juga untuk tarifnya berapa ya, kita nggak sempat lihat, dan kriterianya untuk anak usia berapa atau tinggi badannya dari berapa. Di area kanan ini ada yang jual biji jagung untuk ngasih makan merpati. Di sini banyak burung-burung merpati berterbangan gitu di area jalannya. Terus di sini juga banyak yang jual cemilan-cemilan, ada jagung, ada popcorn, ada dimsum. Terus di sisi kiri juga ada toilet lagi. Nah, di sini untuk toiletnya ya, di sisi kiri dekat yang jual dimsum. Terus di sisi kanannya itu ada taman kelinci. Kelincinya sedikit banget, kayaknya orang juga jarang yang masuk ya. Kayak bisa dihitung jari 5 deh kelincinya. Apa emang nggak dikeluarin semua juga kita nggak tahu sih. Di sini yang jelas nggak ada yang main di area sini. Anakku juga nggak gitu tertarik sih karena dia ngelihat kelincinya sedikit kali. Dia lebih tertarik ada face painting. Nah ini dia milihnya bunny. Orang kan milihnya bunga gitu ya biar keren apa gitu. Dia malah bunny jadi kayak badut deh. Tapi lucu, dia gemes. Jadi cute. Bunny. Untuk face painting bayarnya 50.000. Nah ini dia lucu banget, udah jadi bani-bani jalan-jalan kemana-mana dengan mukanya yang seperti itu. Lucu sih,
cute. Mungkin kalau digambarin sama mamanya mana bisa dia diem, tapi tadi untungnya diem loh digambarin sama mbaknya. Nah, di sisi kanan ini juga ada area bermain outdoor ya. Itu ada flying foxnya juga, tapi lagi-lagi di situ di area situ sepi, jarang anak-anak yang main di situ. Ini juga ada tempat refleksi, tempat pijet. Kalau misalnya capek bisa ke situ. Ini ada tempat duduk-duduk juga. Nah, ini ada kereta sawah, tarifnya 25.000 per orang. Kita juga coba naik kereta sawah. Untuk di kereta sawah itu disediakan juga topi caping, jadi kita bisa pakai topi caping pas naik kereta sawah. Jadi si keretanya itu melewati pesawahan, terus ada juga ngelewatin kebun sayuran. Jadi kita bisa sambil ngejelasin tuh, Kak ini padi, ini tanaman sawi, ini daun bawang gitu kan. Terus ya sudah dikasih tahu ada apa aja gitu. Seru sih sambil belajar ya. Ini tuh dapat 2 puteran. Untuk cara bayar selama di floating market itu udah dikasih kemudahan sih, bisa cash, bisa juga pakai kris. Nggak ribet sih. Apalagi kan sekarang kita sudah mulai meminimalisir bawa uang tunai ya. Jadi di sini sih udah pada pakai kris juga. Jadi gampang. Nah, ini di area sini boleh duduk-duduk. Nih di sekitarnya juga ada tanaman sayur-sayuran, yang tadi ada jagung, ada daun bawang. Kalau ini area Rainbow Garden. Aksesnya itu menaiki tangga. Jadi si anak bayi juga nggak bisa naik ke sini lagi kalau pakai stroller ya. Tapi kita juga nggak tahu apakah ada akses lain selain tangga ini. Karena kita nggak ngiterin lagi sih. Akhirnya kita sama si kakak, si baby tunggu di bawah sama suamiku. Jadi foto-foto dulu aja di sini di sekitar bunga-bunga. Karena bunga-bunganya juga tadi kan lagi bermekaran ya. Setelah foto, kita mutusin untuk keluar karena sudah waktunya makan siang, udah pada lapar. Dan di floating market juga makin siang makin rame, banyak yang datang. Jadi ya sudah, kita putuskan untuk selesai dari floating market, cari makan. Kita nyari yang terdekat ada Asep Strawberry, ya sudah kita makan di situ. Gitu. Sekian cerita dari kita. Bye bye.